Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Menu sayur yang satu ini rasanya gurih, kemudian tekstur sayurnya masih crunchy, enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama di sini aku ada bunga kol, lalu ini kita potong per kuntum seperti ini dan dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau udah, ini kita rendam di air yang sudah diberi garam selama 5 menit untuk menghilangkan ulat-ulat yang masih tersisa di kembang kolnya ya. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Ada satu buah wortel, kurang lebih beratnya 80 gram, lalu diiris serong seperti ini aja. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian ada satu genggam jamur kuping yang sudah dicuci bersih, lalu dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Untuk proteinnya aku cuma menggunakan sosis ayam ya teman-teman. Kalau ada, teman-teman bisa tambahkan bakso ataupun daging ayam. Lanjut, untuk bumbunya ada 4 siung bawang putih. Ini ukurannya kecil ya teman-teman, kalau besar bisa pakai 3, kemudian dicincang halus. 1 buah bawang bombay, kemudian diiris memanjang seperti ini. Kalau bawang bombaynya besar, teman-teman bisa pakai separuh aja ya. 2 buah cabai merah keriting, kemudian diiris serong seperti ini. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau sudah kekuningan seperti ini, baru masukkan bawang bombay dan juga cabai merahnya. Nah, kalau udah layu, masukkan sosisnya. Nah, ini kita tumis sampai sosisnya mengembang dan berkulit supaya nanti rasanya lebih gurih. Kalau udah, tambahkan 200 ml air. Ini kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Jika airnya sudah mendidih seperti ini, masukkan wortel, kembang kol, dan juga jamur kupingnya. Ini kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata. Lalu teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan kecap ikan, dan 1 sendok makan saus tiram. Ini kita aduk-aduk dan dimasak sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa. Dimasak menggunakan api besar ya teman-teman, supaya sayurannya cepat matang dan warnanya masih cantik. Terakhir masukkan 1 batang daun bawang ya. Nah, kalau teman-teman di rumah ada minyak wijen, tambahkan juga 1 sendok makan minyak wijen ya teman-teman, supaya aromanya lebih wangi. Dan ini dia teman-teman, cah kembang kol, wortel, jamur kupingnya sudah matang, siap untuk kita sajikan. Hari ini aku masak tumis kangkung tomat terasi. Cita rasa yang pedas, gurih, asam, dan wangi dipadukan dengan nasi hangat dan juga tempe goreng. Enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 ikat kangkung yang sudah disiangi dan dicuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, dan 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar. Kemudian diulek sampai halus ya, kira-kira seperti ini. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk bumbu irisnya aku ada 6 siung bawang merah, lalu diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada 2 buah cabai merah keriting, iris serong seperti ini. Ini opsional ya teman-teman, bisa dipakai bisa enggak. Nah, kemudian ada 1 buah tomat. Kalau bisa, tomatnya jangan di skip ya teman-teman, karena tomatnya akan menambah cita rasa tumis kangkungnya. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian tumis bawang merah dan cabai keriting merahnya. Tumis sampai semua bahan ini harum dan juga layu ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup, kemudian teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Nah, kemudian lanjut ditumis sampai semua bahan ini matang dan tanak ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup, ini bumbunya sudah matang tanak. Kemudian masukkan kangkungnya. Masukkan juga tomat merahnya dan tambahkan air panas kurang lebih 70 ml.
ini kita aduk-aduk sebentar sampai kangkungnya sedikit layu seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lanjut dimasak sampai kangkungnya matang dengan api yang cukup besar ya teman-teman, supaya kangkungnya masih tetap hijau dan cantik seperti ini. Jangan lupa koreksi rasa ya. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengolah sayur pokcoy menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama siapkan 400 gram pokcoy, kemudian aku buang bonggolnya dan dicuci bersih. Untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih dan 10 buah cabai rawit merah. Tambahkan 2 sendok makan ebi, kemudian direndam air panas dan dicuci bersih. Blender semua bahan ini sampai kurang lebih seperti ini ya. Panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah di blender tadi. Tumis bumbu menggunakan api yang kecil sampai bumbunya ini matang dan tanak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 50 ml. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan gula pasir secukupnya. Kemudian masukkan sayur pokcoy yang sudah kita cuci bersih. Besarkan api kompornya dan masak sampai sayur pokcoynya ini matang. Kurang lebih 1-2 menit saja ya teman-teman, agar nanti rasanya masih kriuk-kriuk ya. Kalau dimasak terlalu lama, nanti sayur pokcoynya ini akan cenderung rasanya lebih pahit ya teman-teman. Jadi dimasak sebentar saja, kurang lebih 1-2 menit. Jangan lupa koreksi rasa ya, oke? Nah, kalau semua sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan memasak olahan sawi putih, bakso, dan juga telur puyuh menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama kita siapkan 1 bonggol sawi putih. Ini beratnya kurang lebih ada 300 gram. Kemudian kita cuci bersih dan kita iris seperti ini. Kemudian ada 10 buah bakso. Ini aku gunakan bakso ayam ya teman-teman. Kemudian kita belah 2 seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 4 buah cabai rawit merah, 4 buah cabai merah keriting, 1 sendok makan ebi yang sudah direndam dengan air panas, dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian teman-teman bisa panaskan wajan dan kita tumis bumbu halusnya. Tumis bumbu halusnya menggunakan api kecil sampai matang dan tanak ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, setelah bumbunya matang dan tanak seperti ini, kemudian teman-teman bisa masukkan bakso ayamnya. Nah, ini kita tumis selama 1 menit ya teman-teman, supaya nanti baksonya mengeluarkan aroma yang wangi. Tambahkan kurang lebih 100 ml air, dan kita bisa masukkan 10 buah telur puyuh. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, nanti untuk garamnya kita kasih terakhir ya teman-teman, karena biasanya ebi ini sudah ada rasa asinnya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sawi putih yang sudah kita cuci bersih tadi.
Nah, ini kelihatan banyak ya teman-teman, tetapi nanti kalau sudah kita masak, ini sawi putihnya akan berair dan mengempis. Karena kurang asin, jadi aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di description box ya. Setelah kurang lebih 5 menit kita masak, ini sawi putih, bakso, dan telur puyuhnya sudah matang. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku akan masak olahan buncis dan juga ebi menjadi masakan yang the best. Nggak ada obat pokoknya. Simak videonya sampai tuntas ya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek di description box. Langsung saja mari kita masak. Pertama, siapkan 200 gram buncis, kemudian dicuci bersih dan dipotong ujung-ujung dan seratnya. Lalu ini akan kita potong kurang lebih 8 sentian ya teman-teman, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman. Setelah semua selesai dipotong, lanjut kita akan siapkan bumbu halusnya. 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 7 siung bawang merah dipotong-potong, 3 buah cabai merah besar dan 5 buah cabai rawit. Untuk takaran cabai bisa sesuai selera ya. Kemudian ada 25 gram ebi yang sudah aku rendam air panas dan dicuci bersih. Semua bahan ini akan kita haluskan sampai kurang lebih seperti ini ya. Tidak usah terlalu halus ya teman-teman, cukup seperti ini saja. Kemudian kita tumis dengan menggunakan 4 sendok makan minyak goreng. Tumis menggunakan api kecil sampai semua bumbunya ini matang dan tanak. Seperti ini cukup ya teman-teman, ini sudah matang dan tanak. Kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Tumis sebentar sampai saus tiramnya harum. Kalau sudah harum saus tiramnya, masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 100 ml air panas ya. Kalau bisa pakai air panas ya teman-teman, supaya suhunya tetap panas. Selanjutnya kita bisa seasoning menggunakan 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh kaldu ayam kukuruyuk, atau bisa sesuai selera teman-teman nggih. Masak sampai buncisnya matang kurang lebih 3-5 menit, atau bisa sesuai dengan selera teman-teman nggih. Nah, kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini kita akan memasak olahan brokoli, sawi, dan kawan-kawan menjadi menu super nikmat. Nah, pertama-tama kita siapkan brokoli. Ini sekitar 150 gram ya teman-teman. Kita potong per kuntum seperti ini. Didihkan air, kemudian tambahkan sedikit garam. Lalu teman-teman bisa masukkan brokolinya. Kita rebus kurang lebih selama 30 detik ya teman-teman, supaya brokolinya lebih bersih lagi. Jangan lupa siram dengan air dingin supaya warnanya tetap hijau. 1 buah wortel. Kemudian kita iris-iris seperti ini, atau sesuai selera teman-teman ya. 5 lembar sawi putih. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Pisahkan dari batang dan daunnya ya. 2 bonggol jasmine ukuran kecil, ini kita potong menjadi 3 bagian. Pisahkan juga batang dan daunnya. Kemudian ada 4 buah bakso. Ini kita potong-potong seperti ini. 1 bungkus tofu, ini kemudian kita potong menjadi 8 bagian. Hati-hati ya teman-teman, ini tofunya gampang sekali hancur. Lapisi tofunya menggunakan tepung maizena.
Ini tujuannya supaya nanti ketika digoreng, tofunya tidak mudah hancur dan minyaknya tidak nyiprat-nyiprat ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, serta share video ini ke sosial media teman-teman, supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini tofunya sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bahan lainnya ya. Ada 3 siung bawang putih. Ini kita geprek lalu kita cincang halus. Setengah buah bawang bombay, kemudian kita iris-iris seperti ini. Lanjut teman-teman bisa panaskan sedikit minyak, lalu kita tumis bawang putihnya sampai harum ya. Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masukkan bawang bombaynya. Tambahkan 1 cm jahe ya, supaya nanti aromanya lebih sedap. Jika bawang bombaynya sudah layu, teman-teman bisa masukkan baksonya. Serta masukkan wortel. Nah, ini kita tumis kembali kurang lebih selama 1 menit ya teman-teman. Tambahkan 1,5 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap asin. Tumis kembali sampai saus tiramnya harum ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tambahkan air kurang lebih 300 ml. Setelah airnya mendidih, teman-teman bisa bumbui dengan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan batang sawi putih, batang pakcoy, dan brokolinya. Kemudian ini kita masak kurang lebih selama 1 menit ya teman-teman. Nah, untuk takaran gula, garam, penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Terakhir, teman-teman bisa masukkan daun sawi putih dan pokcoynya. Tambahkan juga larutan tepung maizena serta tofu gorengnya. Masak kembali kurang lebih selama 1 menit. Jika teman-teman ada minyak wijen, teman-teman bisa menambahkan 1 sendok teh minyak wijen ya. Nah teman-teman, sapu tahunya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Matur nuwun.